Bab 331. Mandi. Melihat Ye Guan tidak membalasnya lagi, pemegang pedang itu mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi, namun wajahnya masih sedingin es. Ye Guan membawa pemegang pedang dan berjalan ke kuil kuno. Di depan kuil kuno, kuil itu bobrok dan sunyi. Gulma setinggi 10 kaki terlihat di mana-mana. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kuil kuno. Ada sebuah plakat besi yang hampir busuk tergantung secara diagonal, dengan beberapa karakter samar di atasnya. Kuil Dao Dao. Kuil Dao Dao. Melihat kata-kata ini, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam, bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah ini ada hubungannya dengan pemilik pena Dao Dao? Pemegang pedang melirik ke plakat besi dengan keraguan di matanya. Ye Guan tidak banyak berpikir. Dia berjalan ke kuil dengan pemegang pedang di tangannya. Hanya ada satu patung di kuil. Tapi itu bukanlah patung seorang biksu, tapi patung seorang pria yang memegang pena di dalamnya. Tangannya. Ahli pena jalan. Pemilik pena jalan memegang pena jalan di tangan kirinya dan menekannya dengan telapak tangan kanan menghadap ke bawah, seolah-olah menekan sesuatu. Melihat patung pemilik Avenue Brush, tiba-tiba wajah Ye Guan menjadi gelap. Tempat ini memang ada hubungannya dengan pemilik Avenue Brush. Mungkinkah segel dan larangan di tempat ini ditinggalkan oleh pemilik Avenue Brush? Ketika pemegang pedang melihat patung itu, alisnya juga mengerutkan kening dalam-dalam. Ye Guan dengan lembut meletakkan pemegang pedang di tanah. Dia melepaskan perut pemegang pedang dengan tangan kanannya, lalu melangkah ke samping, menjaga jarak dari pemegang pedang. Pemegang pedang melirik ke arah peringatan Ye Guan dan mencibir tanpa berkata apa-apa. Ye Guan juga membuat sakit kepala karena wanita ini. Dia berbalik dan melihat keluar kuil. Saat ini, langit di luar kuil mulai gelap dan hampir malam. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita hanya bisa beristirahat di sini selama 1 malam." Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa pohon lain di kuil dan menyalakannya, dan mereka berdua duduk mengelilingi api. Dengan munculnya api, suhu di aula tiba-tiba menjadi lebih hangat. Ye Guan mengambil sepotong kayu pecah dan memasukkannya ke dalam api. Lalu dia melihat ke arah pemegang pedang. Dia melihat darah di kaki giok pemegang pedang dan merasa sedikit bingung. Apakah kakinya terluka sebelumnya? Tidak ada kesan. Merasakan tatapan Ye Guan, wajah pemegang pedang langsung berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, "Apa yang kamu lihat? Apa kelihatannya bagus?" Ye Guan dengan cepat mengalihkan pandangannya dan kemudian mengganti topik pembicaraan. "Apakah kamu punya ide tentang tempat ini?" Dia merasa wanita di depannya harus mengetahui sesuatu. Pemegang pedang menatap Ye Guan dengan dingin. "Keluar." Ye Guan terdiam. Sifat keras kepala wanita ini kembali lagi. Untuk beberapa saat, aula kembali sunyi. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke sisi patung, mengambil pembakar dupa besar, lalu berbalik dan berjalan menuju luar kuil. Pemegang pedang sedikit mengernyit dan ingin menanyakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menahannya. Pada saat ini, rasa sakit yang menusuk datang entah dari mana, menyebabkan dia mengutuk lagi. Setelah beberapa saat, Ye Guan masuk lagi. Dia meletakkan pembakar dupa di depan tempat pedang. Pemegang pedang tercengang. "Ye Guandao,
Saya baru saja melihat sungai di sebelah kuil. Anda, cucilah. Pemegang pedang menatap Ye Guan dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Ye Guandao, saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda untuk saat ini. Selain itu, bahkan jika saya ingin membunuh Anda, kami tidak memiliki tingkat kultivasi sekarang. Dan saya tidak yakin dapat membunuh Anda. Pemegang pedang itu mencibir, dan kemudian mulai membasuh tubuhnya dengan air. Tapi saat dia sedang mencuci, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia berteriak pada Ye Guan lagi, membuat Ye Guan bingung dan bingung. Ye Guan mengabaikan pria yang memegang pedang itu, dia langsung berbaring, menyandarkan kepalanya di atas tangannya, dan berkata dalam hatinya, Tuan Ta. Masih tidak ada tanggapan. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Master Ta dan senior misterius sama-sama memiliki kekuatan terbaik, tapi sekarang, dia tidak bisa merasakan satu sama lain sama sekali. Jelas sekali bahwa Master Ta dan wanita senior misterius telah disegel. Ye Guang memandangi patung pemilik Dao Brush tidak jauh di depannya. Segel dan batasan di tempat ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh pemilik Dao Brush, karena tidak mungkin untuk menyegel menara kecil dan menara kecil itu. Larangan dengan segel dan batasan yang ditinggalkan oleh orang biasa. Dan yang dia pikirkan adalah, jika dia benar-benar pemilik Dao Brush, lalu mengapa pihak lain membawa dia dan pemegang pedang ke sini? Aku bingung. Setelah beberapa saat, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Prioritas utama sekarang adalah bagaimana meninggalkan tempat hantu ini. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah pemegang pedang ke samping. Pada saat ini, pemegang pedang telah membersihkan darah di kakinya. Merasakan tatapan Ye Guan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, matanya masih sangat dingin. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Kamu tahu di mana tempat ini, kan?" Pemegang pedang membuang rok robek yang dia gunakan untuk membersihkan tubuhnya, dan berbaring tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan menoleh dan melihat keluar kuil. Saat ini, keadaannya gelap gulita, tidak ada bintang dan bulan, dan sunyi. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan ketakutan setengah mati di tempat seperti ini. Karena keduanya adalah biksu, tentu saja mereka tidak akan takut pada hantu dan dewa. Namun, sekilas terlihat gelap gulita dan agak menakutkan. Ye Guan memandangi pemegang pedang. Pada saat ini, pemegang pedang juga sedang menatap patung Master Dao Brush, sambil berpikir. Seolah menyadari tatapan Ye Guan, pemegang pedang itu tiba-tiba menatap Ye Guan. Kali ini, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun. Melihat pria yang memegang pedang tidak menyakiti siapapun dengan kata-kata kasar, Ye Guan bertanya, "Apakah kamu tahu di mana tempat ini?" Setelah hening beberapa saat, pemegang pedang berkata, "Rahasia alam kehidupan abadi." Alam rahasia kehidupan kekal. Ye Guan sedikit mengernyit. Apakah ini ada hubungannya dengan Kaisar Abadi? Pemegang pedang memandangi patung Master Dao Brush dan berkata dengan lembut, "Kaisar Abadi adalah pendiri peradaban abadi." Kemudian, dia bertarung dengan Master Dao Brush. Tahukah Anda hasil akhirnya? Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Pemegang pedang menatap Ye Guan, ingin tahu. Ye Guan mengangguk dengan cepat, dan pemegang pedang berkata dengan tenang,
Kamu bisa menebaknya sendiri. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Melihat wajah hitam Ye Guan, pemegang pedang tiba-tiba merasa sangat bahagia dan mencibir beberapa kali, yang sangat kasar di kuil yang sunyi ini. Ye Guan tidak lagi meminta masalah. Dia berbalik ke samping, membelakangi pemegang pedang, dan matanya perlahan tertutup. Pemegang pedang juga perlahan-lahan berbaring di tanah. Dia melihat patung yang rusak tidak jauh dari sana dan mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, mata pemegang pedang itu perlahan tertutup, seolah tertidur. Larut malam, di luar kuil, tiba-tiba saya mendengar langkah kaki. Ye Guan langsung berguling. Dia melompat dan keluar dari kuil. Dia melihat sekeliling. Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Langkah kaki yang dia dengar tadi adalah nyata dan tidak salah lagi, tapi tidak ada seorang pun di sana. Apakah seseorang mempermainkan dirinya sendiri? Mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah berpikir sejenak, dia kembali ke kuil. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Nona pemegang pedang, kamu baru saja mendengar langkah kaki, kan?" Pria yang memegang pedang itu tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba sakit kepala. Pemegang pedang berkata dengan tenang, "Lawan masih di luar." Ye Guan tertegun. Dia segera bergegas keluar dari kuil, tetapi tidak menemukan apapun. Pemegang pedang berkata lagi, "Tepat di depanmu." Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. "Jangan menakutkan." Pemegang pedang berkata pelan, "Percaya atau tidak?" Ye Guan melihat ke depannya, tapi tidak ada apa-apa di depannya. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah tanah, dan ada sepasang jejak kaki di tanah berdebu. Brengsek, Ye Guan dengan cepat mundur ke dalam kuil. Dia melihat keluar kuil dengan ngeri, benar-benar ada seseorang. Pemegang pedang melirik ke arah Ye Guan dan berkata dengan sinis, "Melihat betapa takutnya kamu, bukankah menurutmu terlalu kasar untuk tetap menjadi raja alam semesta Guangxuan?" Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bisakah pihak lain tidak bisa masuk?" Pemegang pedang berkata dengan tenang, "Saya sudah masuk, tepat di depan Anda." Ekspresi Ye Guan membeku dan dia mundur beberapa langkah. Pemegang pedang tiba-tiba mencibir, "Aku berbohong padamu, seperti orang bodoh." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Dia berjalan ke arah pemegang pedang. Melihat ini, alis pemegang pedang tiba-tiba mengerutkan kening. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu duduk dan berkata dengan serius, "Nona pemegang pedang, saya tahu Anda tidak senang dengan saya. Tetapi saat ini, kami berdua berada di tempat neraka tanpa budidaya. Jika kami menghadapi musuh, kita hanya akan menunggu dan melihat. Jadi menurutku kita bisa bekerja sama." Dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Tapi dia tahu bahwa wanita ini sepertinya tahu sesuatu tentang tempat ini. Pemegang pedang memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memandang pria yang memegang pedang dengan sangat tulus. Keduanya hanya saling memandang, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya menoleh. Ye Guan duduk di samping, mengambil beberapa potong kayu dan memasukkannya ke dalam api.
Setelah hening beberapa saat, pemegang pedang tiba-tiba berkata, dalam pertempuran itu, Kaisar Yongsheng dikalahkan dan disegel di alam rahasia kehidupan kekal. Tempat ini adalah tempat Kaisar Yongsheng disegel, dan larangan terhadap tempat ini adalah ditempatkan secara pribadi oleh Master Dao Bruce. Semua budidaya, kekuatan magis, teknik rahasia, dan teknik kuno dilarang. Ye Guan dengan cepat bertanya, kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk keluar? Pemegang pedang melirik Ye Guan dan berkata, kuil ini adalah intinya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat keluar, dan kemudian berkata, jika itu benar seperti yang diharapkan, bukan hanya kita berdua, tetapi juga orang lain yang akan dibawa masuk. Ye Guan sedikit mengernyit, apakah ada orang lain? Setelah berpikir sejenak, Ye Guan Dao, maksudmu, Kaisar Abadi yang tersegel ingin membuka segelnya? Pemegang pedang memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, jika bukan hanya kita, itu berarti pihak lain harus menarik orang untuk membuka segelnya, dan orang yang ditarik harus dapat membantu pihak lain membuka segelnya. Pemegang pedang tiba-tiba berkata, Ling Yuan, Ling Yuan. Ye Guan tiba-tiba berdiri. Dia memiliki miliaran yuan roh di tubuhnya. Ye Guan melihat ke arah pemegang pedang dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia melihat ke arah dada pemegang pedang. Karena pertarungan sebelumnya antara keduanya, dada pemegang pedang rusak di beberapa tempat, sehingga sebagian besar cahaya pegas muncul, hilang. Itu terlihat dari luar. Meskipun pemegang pedang mencoba yang terbaik untuk menutupinya, itu terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Melihat tatapan Ye Guan, pemegang pedang tiba-tiba menunjukkan niat membunuh dan hendak menyerang. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melepas kemeja hijaunya dan menyerahkannya kepada pemegang pedang. Pemegang pedang tercengang. Ye Guan tidak berbicara, tapi dengan lembut meletakkannya di depan pemegang pedang. Pemegang pedang melirik ke arah Ye Guan, tapi tidak menolak. Dia mengambil kemeja hijau Ye Guan dan menaruhnya di dadanya. Saat ini, beberapa langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar. Seseorang akan datang. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya. Pemegang pedang tiba-tiba berkata, jika saya pulih sedikit, saya dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Apakah ada cara untuk pergi? Ye Guan sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika tiga pria tiba-tiba memasuki kuil. Pemimpin pria itu mengenakan jubah hitam, dengan alis tebal dan rambut hitam, dan tatapan dingin di matanya. Ketika mereka melihat Ye Guan dan pria yang memegang pedang, ketiga pria berjubah hitam itu tercengang. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri dan duduk di sebelah pemegang pedang. Pemegang pedang itu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ketika semua makhluk setara, perempuan seringkali menjadi sasaran bullying, terutama perempuan cantik. Pada saat ini, mata ketiga orang itu tertuju pada pemegang pedang. Ketika mereka melihat kemunculan pemegang pedang, mata dua orang di belakang pria berbaju hitam menjadi sedikit agresif. Bab 332. Tidak ada minat seksual. Melihat tatapan agresif kedua pria itu, mata pemegang pedang langsung berubah menjadi dingin. Dia memegang tangan kanannya erat-erat, dengan niat membunuh melonjak di matanya, tetapi juga sedikit tidak berdaya dan sedih. Jika dia berada di luar, jika semut berani melihatnya seperti ini,
dia akan dipotong menjadi ratusan bagian. Tapi sekarang, dia tidak berdaya. Pemegang pedang tiba-tiba menatap Ye Guan dan mengutuk dalam hatinya. Itu semua disebabkan oleh wanita jalang ini. Di samping, Ye melirik mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Tapi diam-diam dia waspada di dalam hatinya. Dia juga seorang laki-laki, dan dia sangat menyadari kualitas buruk beberapa pria. Pada saat ini, pria dengan bekas luka di wajahnya di sisi kiri pria berjubah hitam tiba-tiba tertawa dan berkata, mereka berdua juga kehilangan kultivasi. Jika di luar, semua orang mungkin masih memiliki kekhawatiran, tetapi di sini, semua orang telah kehilangan kultivasinya, tidak peduli apa status atau wilayah Anda di luar. Tetapi di sini, semua orang setara. Dan begitu kekangan dan pengekangan hilang, sisi gelap sifat manusia akan terungkap. Pria dengan bekas luka itu menatap pemegang pedang dan tersenyum lagi. Senyumannya jahat dan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri dan menendang api di depannya ke arah ketiga pria itu, dan mereka terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka semua melompat mundur dengan tangan disilangkan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan dengan tongkat api. Dia sangat cepat dan memukul pria yang terluka itu dengan tongkat. Dia tahu betul bahwa ketika perkelahian tidak bisa dihindari, dia harus menyerang terlebih dahulu, kalau tidak dia akan menderita kerugian. Tak satu pun dari tiga pria yang terluka itu menyangka bahwa Ye Guan, yang tampak pendiam dan lembut, akan tiba-tiba menyerang. Oleh karena itu, mereka tidak siap. Pria yang terluka itu langsung dipukul kepalanya oleh tongkat api Ye Guan. Ledakan, pria yang terluka itu meratap. Kepalanya patah dan berdarah, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncangnya ke tanah dan mendorongnya kembali dengan keras. Setelah memukul pria yang terluka itu dengan tongkat, Ye Guan tiba-tiba menyapu. Pria berjubah hitam itu memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, suara ratapan. Mundur. Pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba bergegas ke depan dan menendang kepala Ye Guan dengan tendangan samping. Ye Guan tidak mundur tetapi maju, bergegas maju, dan memukul wajah pria berjubah hitam itu dengan tongkat. Wajah pria berjubah hitam sedikit berubah, dan lengannya tiba-tiba bersilang. Ledakan, Ye Guan dan pria berjubah hitam mundur dengan keras pada saat yang sama. Tetapi pada saat ini, dua orang lainnya bergegas menuju Ye Guan. Mereka menunjukkan niat membunuh dan mengayunkan tinju besar mereka. Ye Guan tiba-tiba mengambil dua genggam abu dan melemparkannya dengan kasar. Wajah kedua orang itu berubah drastis dan mereka dengan cepat mundur. Saat ini, Ye Guan sudah bergegas maju dan menghancurkan mereka berdua. Guan dan mereka mundur dengan kasar, terus meratap dan menjerit. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik tiba-tiba. Pada saat ini, bayangan muncul di depannya. Itu adalah pria berjubah hitam. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan memukul pria berjubah hitam itu dengan tongkat. Tetapi pada saat ini, belati tiba-tiba muncul di tangan pria itu. Dia menebas ke depan, membelah mata Ye Guan menjadi dua, dan kemudian menusuknya ke dalam. Dia memukul mata Ye Guan bahu kanannya. Tapi hampir di saat yang sama, Ye Guan maju bukannya mundur, lalu membenturkan kepalanya ke wajah pria berjubah hitam itu. Ledakan,
Pria berjubah hitam tidak menyangka Ye Guan begitu kejam. Dia terjatuh ke tanah karena lengah dan merasa pusing. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba mencabut belati di bahu kanannya, lalu bergegas ke depan dan menyekanya. Tertawa, tenggorokan pria berjubah hitam itu terbelah dan darah muncrat. Pada saat ini, dua pria lainnya juga bergegas mendekat. Terlepas dari rasa sakit parah yang datang dari bahu kirinya, Ye Guan bergegas maju dan bertarung sengit dengan kedua pria itu. Di tempat seperti ini, tergantung siapa yang lebih kejam. Ye Guan bergegas ke depan salah satu pria itu, lalu meletakkan pisaunya dan menjatuhkannya. Aliran darah berceceran. Pria itu berteriak, dan kemudian salah satu lengannya langsung terbang, itu melewati tenggorokannya. Tertawa, tenggorokan pria itu terbelah dan darah muncrat. Setelah membunuh pria itu, Ye Guan tiba-tiba berbalik, bergegas ke depan, dan menikam pria lain di perut. Mata pria itu membelalak, lalu dia terjatuh. Setelah membunuh kedua pria itu, Ye Guan terjatuh ke tanah. Darah mengucur dari bahu kanannya. Meski menang, ia juga terluka parah. Saat dia datang ke kuil ini sebelumnya, lukanya belum pulih sepenuhnya. Baginya, pertempuran ini hanya menambah luka demi luka. Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia langsung duduk, lalu membalut bahu kanannya dengan santai. Dia melihat ke arah pemegang pedang yang duduk di sampingnya di tangan kanannya. Dia memegang sepotong kayu kecil yang tajam. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah satu-satunya kuil dalam jarak ratusan mil. Siapapun yang masuk akan masuk jika mereka melihat penampilan menakjubkan Anda. Dan jika mereka masuk dan melihat penampilan menakjubkan Anda, mereka akan memiliki pikiran jahat pada saat itu. Tapi itu masalah. Jadi kita harus keluar dari sini." Pembawa pedang itu mengangguk. Ye Guan bertanya, "Bisakah kamu berjalan sendiri?" Pemegang pedang memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sakit kepala. Dia berjalan cepat ke pemegang pedang, lalu mengangkatnya dan berjalan keluar. Tapi kali ini, pemegang pedang tidak melawan. Setelah berjalan keluar dari kuil, hari sudah gelap gulita. Ye Guan tidak terlalu peduli dan segera meninggalkan kuil dengan pemegang pedang di pelukannya. Tidak lama setelah berjalan, Ye Guan menemukan banyak orang bergegas menuju kuil. Ye Guan juga merasa lega. Untungnya, dia meninggalkan tempat itu. Jika tidak, akan terjadi pertarungan sengit. Dalam kegelapan, Ye Guan membawa pemegang pedang dan berjalan menuju kejauhan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Ye Guan menemukan sebuah gua rahasia. Dia meyakinkan pemegang pedang, lalu mengangkat setumpuk kayu bakar, dan kemudian sebagai api menyala bangkit, air pasang dan kesejukan di dalam gua tiba-tiba menghilang. Ye Guan duduk di dinding gunung. Dia sangat lelah saat ini, tapi dia tidak berani tidur. Belum lagi bahaya di luar. Dia juga sangat waspada terhadap wanita yang hidup tidak jauh di depannya dan tidak melakukannya berani bersantai sama sekali. Pemegang pedang melirik Ye Guan, yang sangat waspada, tapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Ye Guan tidak tahan lagi, jadi dia tertidur. Pemegang pedang memandangi api di depannya dan tetap diam. Pada saat ini, langkah kaki kecil tiba-tiba terdengar di luar gua. Pemegang pedang menoleh dan menatap dingin keluar gunung. Dia hendak berteriak dengan marah,
tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia menelan kata-kata itu lagi. Pemegang pedang sedang bersandar di dinding gunung. Dia melirik Ye Guan tidak jauh dari sana dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian, matanya perlahan tertutup. Di dalam gua, terjadi keheningan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Dia tiba-tiba duduk dan melihat keluar gua. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping pemegang pedang. Pada saat ini, mata pemegang pedang itu sedikit tertutup dan dia bernapas dengan ringan. Rambutnya sedikit berantakan, tapi itu tidak mengurangi penampilannya sama sekali. Fitur wajahnya sangat indah, tanpa satu cacat pun. Cahaya api yang lemah menyinari wajahnya, pipinya sedikit merah, dan dia sangat cantik. Pada saat ini, pemegang pedang tiba-tiba membuka matanya, dan dia menatap Ye Guan. Apa yang kamu lihat? Masih sangat dingin, Ye Guan mengalihkan pandangannya dan mengganti topik pembicaraan. Ayo keluar. Pemegang pedang memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan mengerti. Dia berjalan ke tempat pemegang pedang, dan kemudian mengambil tempat pedang itu. Setelah berjalan keluar gua, angin sepoi-sepoi bertiup ke wajahnya, yang sangat sejuk. Pemegang pedang tiba-tiba berkata, "Ke kanan." Ye Guan bertanya, "Kenapa?" Pria yang memegang pedang itu tidak menjawab. Ye Guan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil pemegang pedang, dan aroma samar tiba-tiba menerpa wajahnya. Merasakan kelembutan pemegang pedang, Ye Guan sedikit putus asa, tapi dia dengan cepat menekannya. Ye Guan berjalan ke kanan. Setengah jam kemudian, mereka berdua memasuki hutan bambu. Di belakang hutan bambu ada sebuah rumah bambu. Mata pemegang pedang tertuju pada kolam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Guan tiba-tiba berkata, bagaimana kamu tahu ada rumah bambu di sini?" Pemegang pedang tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menunjuk ke kolam air. Ye Guan mengangguk, lalu memimpin pemegang pedang ke kolam air. Setelah meletakkan dudukan pedang, pemegang pedang terus menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba sakit kepala. "Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja." Pemegang pedang berkata, "Saya ingin mandi." Ye Guan tercengang. Pemegang pedang menatap Ye Guan. "Bantu aku mengawasi angin." Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping. Pemegang pedang tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan berbalik dan melihat ke arah pemegang pedang, yang menatapnya dengan mata seperti pedang. "Jika kamu berani mengintip, aku akan membunuhmu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku tidak tertarik secara seksual padamu." Gulungan. Pemegang pedang tiba-tiba berteriak dengan marah. Ye Guan tidak membantahnya dan berbalik untuk pergi. Setelah Ye Guan pergi, pemegang pedang melepas pakaiannya dan berendam di kolam. Dia berbaring telentang, rambutnya penuh dengan rambut hitam mengambang di air, dan matanya perlahan tertutup. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dia tiba-tiba mengepalkan tangannya perlahan, dengan ekspresi marah di wajahnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemegang pedang keluar dari kolam. Dia mengenakan gaunnya. Ketika dia melihat kemeja hijau Ye Guan, dia sedikit mengernyit. Setelah hening beberapa saat, dia mengambil kemeja hijau Ye Guan dan menaruhnya di dadanya. Pada saat ini,
Ye Guan tiba-tiba datang, dengan beberapa burung pegar di tangannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah mencucinya?" Pemegang pedang tidak berkata apa-apa. Ye Guan tidak banyak bicara. Dia langsung menyalakan setumpuk kayu bakar dan mulai memanggang ayam. Setelah tingkat budidaya dilarang, kelaparan ini pun menyusul. Pemegang pedang duduk di hadapan Ye Guan. Dia melihat ayam panggang berminyak di tangan Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Aku baru saja mengintip dan terjadi perkelahian di kuil." Saat dia berbicara, dia melirik ke arah pemegang pedang. Pembawa pedang tidak merespon. Setelah Ye Guan memanggangnya, dia membagi ayam itu menjadi 2 bagian dan menyerahkan setengahnya kepada pemegang pedang. Pemegang pedang tidak menolak dan hanya mengambilnya dan memakannya. Kamu melihat ke arah pemegang pedang. Setelah dibersihkan, pemegang pedang memiliki rambut basah dan tetesan air di wajahnya, seperti kembang sepatu yang muncul dari air, dan sangat indah. Pemegang pedang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan segera membuang muka, tidak ingin berdebat dengannya. Pemegang pedang melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, "Kaisar abadi akan membuka segelnya." Ye Guan sedikit mengernyit, "Membuka segelnya?" Pemegang pedang berkata, "Segel di sini telah dilonggarkan. Kaisar abadi seharusnya membuka segelnya dan muncul kembali di dunia." Ye Guan bertanya, "Bisakah kamu mengalahkan Kaisar abadi?" Pria yang memegang pedang itu tidak berkata apa-apa. Kamu meliriknya dan berhenti bertanya. Pemegang pedang melihat ke arah Cakrawala dan berkata dengan lembut, "Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai dia membuka segel di sini. Saat itu, kekuatan kita akan pulih." Ye Guan mengangguk sedikit, menatap Cakrawala, dan mengerutkan kening. Kaisar abadi, pria kuat tak tertandingi lainnya akan segera lahir. Mengapa dunia ini begitu kacau? Mengapa ayah tidak meregenerasi dirinya sendiri setelah menyatukan seluruh alam semesta? Memikirkan hal ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar berpikir terlalu indah. Pemegang pedang tiba-tiba berkata, "Teruslah memanggang." Ye Guan tertegun. Dia melihat ke arah pemegang pedang. Saat ini, setengah dari ayam panggang di tangan pemegang pedang telah dimakan. Makan begitu cepat, Ye Guan sedikit terkejut. Pada saat ini, pemegang pedang tiba-tiba memelototinya dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Ye Guan menyerahkan ayam panggang di tangannya. Tapi pemegang pedang tidak menolak dan mengambilnya untuk menggerogotinya. Jelas sekali, dia sangat lapar. Ye Guan secara acak memilih topik. "Apakah kamu merasa lebih baik dari cederamu?" Tanpa diduga, ketika pemegang pedang mendengar apa yang dia katakan, rambutnya tiba-tiba meledak, dan dia melemparkan separuh ayam di tangannya ke arahnya. "Itu bukan urusanmu, kamu Guan," bersambung.